Shalom, Om Swastiastu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rani Stianti dengan NPM A1A022033 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan saya berasal dari Universitas Bengkulu. Video ini diperuntukkan untuk tugas statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Nur Manzah, SPD, MPD. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe, dan tentunya jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita masuk ke pengertian analisis regresi terlebih dahulu. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel tak bebas menurut Kadir. Adapun persyaratan analisis regresi yaitu terdapat logika atau konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang kedua yaitu variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Kemudian kita masuk ke perhitungan analisis regresi atau analek ganda dua prediktor dengan SPSS. Adapun contoh judul penelitiannya yaitu pengaruh kurikulum pembelajaran sebagai X1 dan metode pengajaran sebagai X2 terhadap prestasi siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Kota Pagar Alam. Berikut adalah data-datanya. Adapun hasil tabel output SPSS analisis regresi multioles berganda sebagai berikut. Tabel output variable entered atau removed di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel metode dan kurikulum, sementara variabel dependennya adalah variabel prestasi atau Y. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angka atau kosong, seperti yang tertera pada layar. Kemudian, tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel kurikulum dan metode secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi. Kemudian untuk tabel ANOVA. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel kurikulum dan metode secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel kurikulum X1 dan variabel metode X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini, kita mengacu pada nilai R-square yang terdapat dalam analisis regresi linier berganda, yakni pada tabel metode summary sebagai berikut. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,679. Terdapat pada kolom R-square, nilai R-square 0,79 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,824 dikali 0,284 yang terdapat pada kolom R sama dengan 0,679. Besarnya angka koefisien determinasi R-square adalah 0,79 atau sama dengan 67,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kurikulum X1 dan variabel metode X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 67,9%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 67,9% sama dengan 33,1%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Kemudian berdasarkan tabel output ANOVA di atas diketahui bahwa nilai signifikan atau sig pada tabel sig dalam uji F adalah sebesar 0,006. Karena sig
nilai sig 0,0006 lebih kecil dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji nilai F dapat disimpulkan bahwa kurikulum X1 dan metode X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y, atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Kemudian, pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel metode dan kurikulum secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 atau Y sama dengan min 10.092 ditambah 0,670 ditambah 0,566. Angka min 10 ini terdapat pada kolom konstan, kemudian 0,670 terdapat pada kolom kurikulum, dan 0,566 terdapat pada kolom metode. Berdasarkan keempat output di atas, maka kita akan membuat ringkasan hasil analisis regresi multiply sebagai berikut. Di sini terdapat variabel, koefisien regresi, t-hitung, dan signifikan. Konstanta X1 dan X2. Adapun t-hitung ini didapatkan dari ini, yang X dan Y. X1 dan X2 bernilai sama, nilai signifikan ini dan ini. Dapatlah 0,006. F hitung 9,58 dan R-square-nya 0,679. Adapun rumusan hipotesis dalam uji F simultan adalah ada pengaruh kurikulum X1 metode X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan sig atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Berdasarkan nilai signifikan atau sig dari output ANOVA, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka hipotesis ditolak. Adapun pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,006. Karena sig 0,006 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Dengan kata lain, kurikulum X1 dan metode X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, dapat diketahui nilai F hitung adalah sebesar 9,508 karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel yaitu 4,10 yang berarti 9,508 lebih besar dari 4,10, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Oh ya, sebagai catatan, F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel. Rumusnya sebagai berikut. F tabel bisa kalian cari di internet ya.
Kemudian, dapat disimpulkan berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa kurikulum X1 dan metode X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y. Setelah kita mengetahui bahwa ada pengaruh simultan, maka selanjutnya kita akan mencari berapa persen pengaruh yang ada pada secara simultan. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,679. Nilai R-square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,824 dikali 0,824 dan dapatlah hasil 0,679. Besarnya angka koefisien determinasi R-square adalah 0,679 atau sama dengan 67,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kurikulum X1 dan variabel metode X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 67,9%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 67,9% sama dengan 33,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Nah, besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R-square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita menjumpai R-square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi R-square, maka ini artinya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati 1, maka pengaruh tersebut semakin kuat. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.